Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang dasar-dasar akuntansi badan usaha milik desa. Kita tahu bahwa hal dan aspek penting dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut adalah pelaporan keuangan, di mana pada Permendes disebutkan bahwa badan usaha milik desa tersebut minimal setahun 2 kali menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Jadi, pelaporan keuangan ini merupakan hal penting, bagian tak terpisahkan dari operasional BUMDes. Baik, saya ingin menerangkan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari sebuah organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Jadi, dalam hal ini, organisasi yang dimaksud adalah badan usaha milik desa. Jadi, akuntansi ini sangat penting kegunaannya bagi sebuah badan usaha. Kita tahu bahwa badan usaha milik desa tersebut adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang bisnis yang berwatak sosial yang dimiliki oleh desa. Tujuan dari pelaporan keuangan itu yang pertama sebagai sumber informasi tentang posisi keuangan. Jadi, dengan adanya laporan akuntansi, laporan keuangan, pengurus BUMDes, kepala desa, badan pengawas BUMDes, tahu kondisi keuangan BUMDes pada hari itu. Apakah keuangannya surplus atau keuangannya defisit? Kalau surplus artinya keuangannya laba. Kalau defisit artinya pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Kemudian yang kedua, akuntansi ini juga memberikan gambaran terhadap kinerja keuangan BUMDes. Jadi, lewat pelaporan akuntansi, kita tahu bagaimana kinerja keuangan BUMDes. Apakah BUMDes itu bisa menghasilkan laba dalam bulan ini, atau bulan depan, atau bulan sebelumnya. Jadi tahu ukurannya lewat pelaporan akuntansi. Kemudian, laporan keuangan juga bertujuan untuk mengetahui arus kas. Jadi kita harus tahu bahwa dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, yang terpenting itu adalah arus kas. Bagaimana kas di dalam sebuah usaha ini bisa bergerak, bisa berputar secepat mungkin. Makanya sangat disarankan bagi BUMDes untuk memiliki usaha yang perputaran arus kasnya itu lebih cepat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Jadi kalau usaha-usaha jangka panjang itu sebaiknya harus dihindari. Misalnya perkebunan, apalagi perkebunan sawit. Ini menghasilkan setelah 5 tahun ke depan. Sementara penyertaan modal sudah demikian besar dan arus kasnya 0. Kan dipertanyakan nanti. Penyertaan modal ratusan juta sementara arus kasnya 0. Apakah pengurus BUMDesnya berusaha atau tidak? Kan seperti itu. Jadi yang terpenting arus kas. Bagaimana usaha-usaha BUMDes ini bisa mempercepat perputaran arus kas di dalam badan usaha milik desa. Kemudian, laporan keuangan ini juga berguna untuk mengambil keputusan. Jadi tanpa laporan keuangan, kita susah
untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Misalnya keputusan untuk pengembangan usaha, keputusan untuk menambah kapasitas produksi, keputusan untuk menambah outlet pemasaran, keputusan untuk menambah hal-hal lainnya, atau keputusan untuk mengurangi. Misalnya sebuah unit usaha merugi. Kalau ada laporan keuangannya, kita bisa tahu apakah unit usaha ini bisa untuk ditutup atau tidak. Tanpa laporan keuangan kita tidak tahu keputusan apa yang harus diambil gitu. Dan di dalam sebuah bisnis, pelaporan keuangan ini sangat menentukan setiap strategi yang diterapkan di dalam pengembangan usaha. Kemudian yang kelima, laporan keuangan ini juga berguna untuk pertanggungjawaban pengurus BUMDes. Di tanpa laporan keuangan, bagaimana pertanggungjawabannya? Ingat, dana penyertaan modal BUMDes adalah berasal dari dana desa. Dana desa berasal dari keuangan negara. Setiap pengeluaran keuangan negara harus bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara akuntansi maupun secara hukum. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan anggaran BUMDes. Jangan menggunanya secara serampangan. Apalagi sampai BUMDes merugi, menilap dana, dan lain-lain. Kemudian kita lihat siklus akuntansi dimulai dari dokumen sumber. Jadi dokumen sumber ini bisa berupa nota, bon-bon, dan lain-lain. Kemudian dibuat jurnal, kemudian buku besar. Setelah buku besar dibuat neraca saldo, kemudian setelah neraca saldo dibuat jurnal penyesuaian. Setelah sesuai, maka dibuat jurnal penutup, dan terakhir laporan keuangan. Laporan keuangan ini berupa neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan termasuk laporan arus kas. Dan ini harus jelas di dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Kemudian karakteristik laporan keuangan. Kita lihat. Yang pertama, harus dapat dipahami. Jadi laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Jangan sampai laporan keuangan tidak bisa dipahami. Jadi harus bisa dipahami. Yang harus bisa memahami laporan keuangan itu siapa saja? Yang pertama tentunya pengurus BUMDes, direktur BUMDes, bendahara BUMDes, sekretaris BUMDes, kemudian manajer unit. Kemudian siapa lagi? Badan pengawas. Jadi, kepala desa harus memilih badan pengawas BUMDes ini orang yang bisa membaca laporan keuangan. Supaya apa? Supaya bisa mengawasi jalannya usaha BUMDes. Kalau badan pengawas tidak bisa membaca laporan keuangan, ini repot. Nanti mengawasinya seperti apa, gitu kan. Kemudian yang harus bisa membaca laporan keuangan BUMDes juga kepala desa selaku komisaris atau aparatur desa lain. Karena bagaimanapun badan usaha milik desa ini sebenarnya juga milik desa. Cuma kekayaannya dipisahkan. Kekayaan yang ada di BUMDes adalah kekayaan desa, bukan kekayaan BUMDes secara institusi, tapi kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian laporan keuangan dia juga harus relevan. Misalnya neraca antara aktiva sama dengan pasiva. Nah, jangan sampai neraca
aktiva lebih besar daripada pasiva, tidak relevan. Kemudian materialitas. Materialitas maksudnya bahwa laporan keuangan ini harus dalam bentuk materi yang bisa dinilai. Dengan rupiah tentunya. Dinilai dengan rupiah. Bukan dalam bentuk satuan. Misalnya kalau BUMDes itu dunia perdagangan, berdagang pipa. Dalam pencatatan laporan keuangan bukan dalam bentuk per batang, tapi dalam bentuk rupiah. Berapa rupiah? Kemudian laporan keuangan juga andal. Andal ini maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian substansi overform. Jadi yang dilaporkan di dalam laporan keuangan itu yang substansial, ya, yang penting, yang penting-penting, yang berguna untuk pengambilan keputusan usaha. Kemudian pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat ini maksudnya dengan adanya laporan keuangan bisa menilai kesehatan badan usaha milik desa. Apakah badan usaha milik desa sehat atau tidak. Kemudian kelengkapan. Ya. Kita tahu bahwa laporan keuangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kelengkapan operasional BUMDes. Tanpa laporan keuangan, sama saja BUMDes itu ada, tapi tidak ada. La yamutu wa la yahya, tidak lengkap. Yang namanya institusi bisnis itu perlu laporan keuangan. Kemudian dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan ini dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, antar bulan, antar tahun, laporan keuangan. Kemudian tepat waktu, ya, laporan keuangan harus tepat waktu. Kalau misalnya Desember, ya harus Desember. Laporan keuangan 1 tahun, maksimal Februari sudah selesai, tepat waktu. Jangan sampai tidak tepat waktu. Kemudian bermanfaat, ya, manfaat, ya. Laporan keuangan ya harus bermanfaat. Setiap rupiah yang harus dikeluarkan itu memberikan manfaat bagi institusi BUMDes dan juga bagi pengurus BUMDes. Ini kita lihat prosedur akuntansi. Yang pertama dimulai dari pengumpulan analisis bukti transaksi. Jadi kita lihat bukti transaksi itu ada kwitansi, ada surat perjanjian, ada akte, ada surat pengakuan hutang atau piutang, dan bisa juga berupa bukti-bukti lain. Kalau deposito, berarti ada bukti deposito. Tabungan, ada buku tabungan. Kemudian yang kedua adalah mencatat transaksi atau jurnal. Jadi setelah ada bukti, harus dicatat. Setiap transaksi. 1 rupiah pun harus dicatat. Pengeluaran juga begitu. Harus dicatat. Ya. Kemudian posting jurnal ke buku besar. Jadi setelah dari jurnal, diposting ke buku besar. Buku besar ini untuk memudahkan kita melihat item-item pengeluaran. Jadi di dalam buku besar itu dikelompokkan. Yang penjualan sama penjualan, yang pembelian sama pembelian, dan lain-lain. Kemudian menyusun buku pembantu. Buku pembantu ini ada berbagai macam. Ada buku pembantu piutang untuk bagi orang yang berhutang-hutang ke BUMDes. Itu ada sebaiknya ada 1 buku pembantu. Buku khusus piutang.
Kemudian ada buku persediaan barang. Jadi persediaan itu harus ada buku pembantu namanya, supaya enak dalam melihat berapa barang yang tersedia masih ada. Dan ini berguna nanti untuk pencatatan di neraca. Kemudian juga ada aset tetap. Harus ada buku pembantu aset tetap. Aset tetap itu berupa gedung, kemudian misalnya motor, kemudian mesin-mesin, dan lain-lain. Kemudian buku pembantu hutang. Hutang ini adalah kalau BUMDes berhutang kepada pihak ketiga. Ini sebaiknya pencatatannya khusus. Ada satu buku yang dinamakan buku pembantu. Kemudian yang kelima, menyusun neraca saldo. Neraca saldo, kita lihat neraca saldo ini sangat penting untuk mengetahui berapa lagi saldo yang tersisa di dalam laporan keuangan BUMDes. Kemudian menyusun jurnal penyesuaian, di mana penyesuaian buku jurnal ke buku besar. Ini apakah sesuai atau tidak, itu harus disusun. Di mana dalam pelaporan keuangan antara debit dan kredit itu harus sama. Jangan sampai debit dan kredit itu berbeda. Kemudian yang ketujuh, melakukan penyesuaian neraca saldo. Jadi setelah dilakukan jurnal penyesuaian, kemudian dibuat lagi neraca saldo. Kemudian yang kedelapan ada jurnal penutup. Buku jurnal dan buku besar, jurnal penutup. Setelah itu baru menyusun laporan keuangan, neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan laba rugi. Jadi perlu diingat, persamaan akuntansi itu aset atau harta. Harta itu ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar itu bisa berupa kas, piutang, persediaan barang. Harta tetap itu aset gedung, motor, mesin, dan lain-lain. Jadi aset sama dengan kewajiban hutang ditambah modal atau plus laba ditahan. Ya. Ini rumusnya. Jadi kalau hutang ditambah modal tidak sama dengan aset, artinya keuangan BUMDes ada yang ditilap atau dimakan oleh seseorang. Jadi dalam perhitungannya aset harus sama dengan hutang dan modal. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Bagaimana cara membuat jurnal. Sampai ketemu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitam pula penampilan rupa